Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 10 bulan November 2022 jam 9 pagi. Luar biasa ya market crypto hari ini. Udah beberapa bulan itu membosankan, terus harganya menurun terus. Kayak gimana gitu gua tuh ya. Dibilang bosen ya bosen, nungguin bullish market juga nggak datang-datang, tapi ya begitulah ya, namanya investor kan kita harus sabar. Jadi buat temen-temen yang memang yakin dengan harga Bitcoin akan naik pada saat halving nanti ya teman-teman sudah mulai akumulasi aja karena memang harganya sekarang murah. Oke, hari ini kita akan ngebahas data on-chain, Bitcoin on-chain especially, terus kita akan melihat beberapa berita update aja ya. Terus kita melihat juga economical calendar yang akan terjadi di US hari ini tuh ada apa aja. Tapi sebelum kita ke konten, gua mau intro dulu ya. Oke, sebelum kita ke teknik analisis dan juga data on-chain, di sini ada dua kabar buruk ya sebenarnya yang perlu kita ketahui di market crypto. Yang pertama adalah Sam ini kan adalah CEO-nya FTX. Nah, Sam itu memiliki dua project atau mendevelop dua project. Yang pertama FTT, yang kedua adalah Solana. Nah, di sini teman-teman harus melihat ada dua sentimen negatif yang datang dari dia. Yang pertama berarti dari FTX-nya, yang kedua dari Solana-nya. Kalau FTX-nya pagi ini itu Binance baru aja announce di Twitter bahwa mereka nggak jadi untuk akuisisi FTX. Kemarin memang sempet ya gembar-gembor kayaknya mau akuisisi FTX. Nah, ternyata kemarin itu baru sampai LOI doang, letter of interest, surat ketertarikan untuk mengakuisisi FTX, sedangkan itu tidak mengikat, bisa aja nggak jadi ya bisa aja jadi. Ada beberapa alasan sebenarnya yang diterangkan sama Binance, teman-teman ya bisa langsung lihat aja Twitternya Binance di @binance di sini ya. Dan juga semalam lebih dari 90 million dollar Solana berbentuk USD, berbentuk Solana yang di staking maksud gue ya, itu udah unlock, dan itu juga menyebabkan harga Solana turun drastis sekitar 50%-an dari harga support semalam. Nah, ini menyebabkan kepanikan juga oleh para investor yang menyebabkan juga panik selling dan menekan harga turun drastis cukup signifikan. Nah, si Sam ini memang ada andil untuk mendevelop si Solana di sini. Jadi dia kayaknya sekarang lagi ketiban duren runtuh kali ya, sama kayak Dokon kemarin. Nah, seperti yang sempat gua bilang beberapa waktu lalu ya, kita harus tetap berhati-hati nih karena fase-fasenya sekarang ini kripto seperti berada pada masa adopsi yang dimana pasti akan banyak project atau developer yang akan gulung tikar karena nggak bisa mengikuti pasar atau karena kompetisi marketnya tuh cukup kuat di sini. Nah, jadi buat kita para investor ya kita harus tetap wise atau tetap berhati-hati dalam berinvestasi apapun itu instrumennya atau apapun itu emitennya. Kalau memang percaya Bitcoin atau percaya cryptocurrency itu adalah sebuah teknologi masa depan yang bisa memberikan kita kemudahan dalam bertransaksi dan juga kenyamanan dalam melihat transaksi, ya teman-teman tetap fokus kepada cryptocurrency tapi juga tidak melupakan instrumen lain untuk berinvestasi. Nah, kalau untuk data on-chain hari ini kita melihat ke exchange flow masih sama karena harga penurunannya drastis juga di Bitcoin ya. Akumulasi saat ini tuh jauh tampak lebih besar dalam beberapa hari belakangan dibandingkan inflow-nya. Berarti tekanan beli Bitcoin di dalam exchange terus ditransfer keluar dari exchange to wallet untuk di hold itu besar. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif bagi kita para investor atau menjadi sign buat kita untuk wah ternyata market udah mulai akumulasi nih mumpung harganya murah, jadi buy aja kayak gitu. Nah, berdasarkan analisa kita kan memang harga Bitcoin masih berpotensi ke 12.950-an atau range 14.000 10.000. Ya teman-teman bisa mulai nyicil aja di 14.000 sampai dengan range 10 ribuan nanti. Kalau di future market gua masih nungguin di 12.950.
Berarti kalau hari ini gue nyangkut ya guys, karena harga sekarang kan 16 ribuan. Kemarin kan gue beli 17 ribu tuh. Kita mention bahwa itu bottom terus naik ke 23 kalau nggak salah kemarin ya. Gue nggak juga TP karena gue masih melihat harga berpotensi untuk naik ke 27 sampai 30-an. Ternyata nggak juga. Ya nggak jadi masalah juga ya. Karena ekspektasi kemarin kan bottom di 17 ribu. Nah sekarang kita pindahkan bottom ternyata udah jebol 17 ribunya, membentuk lower low di 15 ribuan semalam. Kita akan lihat lagi apakah memang nanti akan achieve 12.500-an atau 12.900-an atau range untuk buyback di spot market 14.000 sampai dengan 10.000. Lalu juga teman-teman harus memperhatikan derivatif. Kalau ternyata exchange flow atau exchange outflow-nya itu lebih besar, terus open interest menurun, funding rate negatif, berarti saat ini market itu banyak yang trading atau berinvestasi, beli, bertransaksi di pasar spot dibandingkan di pasar derivatif. Kalau derivatif kan ada option, ada juga future marketnya. Nah, kalau untuk sementara ini ternyata declining, menurun, berarti pada harga-harga kemarin di berapa nih berarti ya? 21 ribuan itu banyak kontrak berjangka yang ditutup. Ini menjadi sentimen positif buat kita yang bermain di spot market, dan juga sekarang funding rate-nya negatif. Dan sekarang berarti kesimpulannya traders itu sepi atau beralih untuk trading di spot market dibanding di pasar derivatif. Dan untuk economical calendar teman-teman perhatikan besok itu tanggal 11 itu CPI jam 3 sore di kita, jam 8.30 pagi di waktu Amerika. Memang kalau lihat berdasarkan forecast atau prediksinya dari angka 8,2%, indeks harga konsumen hari ini actualnya itu menurun sekitar 8,1%. Nah, bila mana ternyata indeks harga konsumen atau CPI ini menurun, berarti kan terjadi deflasi atau the Fed memang kerja keras nih untuk menekan inflasi biar terjadi deflasi. Gua harap sih dengan CPI menurun, ada kenaikan harga Bitcoin dan juga harga barang dan jasa di Amerika pun ya bisa menurun juga. Dan ya, oke. Untuk Bitcoin saat ini lows-nya itu 15.588, bentar lagi 12.931, gue entry 12.950-an di future menggunakan leverage 10. Malam langsung gue ganti dari 7 ganti 10, kentang kayaknya ya. Possibility-nya kalaupun memang harga Bitcoin masih bisa ke harga 10 ribuan, ya berarti area testingnya sampai ke harga 18.300. Nanti kita akan lihat aja lah ya harganya nanti tergonjang-ganjing atau terkocok pada level mana. Cuman yang pasti di sini sudah ada possibility karena ini adalah wave 5 berpotensi untuk membentuk ending diagonal, which is berarti ada perhitungan 1 2 3 4 5 ABC terus baru naik kayak gitulah. Tapi kalau untuk sementara ini memang belum tampak kelihatan, jadi kita belum bisa menghitungkan Elliott wave ending diagonal nih ya guys. Nanti kita akan lihat apakah 12.950 atau 931 jadi support. Bila menjadi support berarti kita akan hitungkan kembali nanti Elliott wave-nya. Nah, sementara ini adalah Bitcoin. Nah, terus di Instagram gue juga mention 2 koin, ada Ethereum dan juga BNB. Kalau untuk BNB sendiri memang support ada yang perlu kita perhatikan, 2 ya, di harga $216 sampai dengan $200 Fibonacci 786886, dan juga 1131272 di harga 166 148. Nah, perhatikan aja dulu teman-teman support yang ada di sini. Ini kemungkinan besar masih bisa cukup kuat untuk menahan structure. Jadi tidak perlu harga BNB itu ke harga yang lebih rendah di harga 166. Tapi kalau dilihat-lihat dari lows-nya sih ya atau panjangnya, kalaupun harga Bitcoin sampai ke 12.000 ya possible banget mantulnya di 216 atau sama enggak $200 di sini ya. Dengan potensi kenaikan kita ambil referensinya dari X ke A. X ke A tarik sampai dengan di sini ya. Berarti kenaikannya hampir 100% sampai $370 ya. Iya, hampir 84% lah, 85%. Nah, teman-teman bisa jadikan BNB ini sebagai acuan ya, guys.
Lalu kalau untuk Ethereum, Ethereum sekarang berada di harga 1137. Nah, teman-teman harus berhati-hati, gua nggak yakin bahwa level support ini 786886 itu bisa menahan structure. Berarti teman-teman harus melihat bila mana memang ini broken, maka teman-teman lihat 727 sama 563 ya. Pada support ini dia. Ini tuh tarik dari mana sih Fibonacci-nya? Tariknya dari X ini sampai dengan A ya, guys. Kalau kita hitung berdasarkan apa sih ini namanya, bearish pennant kali ya. Ya, sampai 1.13 lah ya, $727. Teman-teman bisa di spot market atau di future menggunakan leverage yang lebih kecil, entry-nya pada kisaran harga sekian. Kalau untuk sementara waktu sih gua belum yakin 1010 sama 1027 ini bisa menjadi support kuat untuk Ethereum. Kalaupun dari sini ya, dari 727 lah ya, 727 dia mantul terus naik ya sampai dengan 1683, berarti kenaikannya kisaran 130 atau 129%. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai acuan atau sinyal ya guys. Ya, untuk sementara ini sih teman-teman wait and see aja ya, karena udah akhir tahun juga. Tetap wise atau tetap berhati-hati dalam berinvestasi dimanapun instrumennya, sembari kita nunggu di range 14 sampai dengan 10 ribuan ya, liburan dulu lah ya akhir tahun. Jangan kali liburan nanti cepet tua coy. Sekali lagi gue ingatkan, gue akan sering update di Instagram untuk market signal, terus juga beberapa update informasi news dan segala macamnya ya sekarang, karena gue lagi senang bikin blog. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram gue _fi.m, atau teman-teman bisa masuk ke cryptohell_, jadi ada 2. Oke, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus, karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.